Cek. Bisa keluar tiba-tiba. Tujuh slide-nya. Halo. Sudah. Izin Bu, ada suara Bu. Ada. Oke. Baik Bu, di sini sudah bisa kita mulai. Nggak keluar suaranya. Nggak ada suara. Enggak, apa dia mulai? Oke, bisa kita mulai? Kedengaran ya kita nanti ngomong gini. Kedengaran kita ngomong gini. Harus dia itu mau keluar sendiri. Ini buta. Buta ya? Oke, sini aja. Baik Bu, sudah bisa dimulai Bu. Oke, baik. Sudah bisa dimulai ya. Ini sudah mulai direkam kah? Ya, sudah kan? Sudah Bu. Oh, rekamnya bukan langsung dari Zoom-nya ya? Sudah di Zoom. Dari Zoom Bu, di device yang lain. Oke. Baik, langsung saja kita mulai ya. Jadi untuk KKN ini sudah berjalan selama 1 minggu ya. Dimulai dari hari Senin tanggal 6 ya, tanggal 6 Juli 2026. Jadi dalam minggu pertama ini mahasiswa itu melakukan analisis awal ya untuk menyusun draft program kerja selama KKN di lapangan gitu. Oke, jadi kira-kira ini apakah sudah sampai mana gitu analisis awal yang dilakukan? Boleh langsung saja untuk laporannya dari ketua kelompok mungkin. Share screen-nya nampak Bu? Oke, sudah. Ada tidak? Sudah. Baik Bu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Izin Bu, di sini saya akan menyampaikan rencana program kerja kami. Telah kami diskusikan. Itu rencana program kerja Desa Situluhuta, Kecamatan Pengururan, kelompok 2. Misalnya nih. Baik, sini ada profil dan situasi desa Situluhuta Bu. Itu yang pertama ialah demografinya, di mana desa ini didominasi kelompok usia anak-anak, remaja dan lansia.
sebagian besar penduduk usia produktif bekerja sebagai petani dan nelayan. Landscape alamnya berbukit dan berbatasan langsung dengan Danau Toba. Untuk udaranya sejuk dan lahan pertanian tersering dan jalur wisatanya wisata alam. Yang berikutnya kearifan lokalnya. Di sini ada namanya tradisi manggadong atau kebersamaan makan bersama dan kerajinan tenun ulos yang masih hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya peluang dan tantangannya yaitu arus wisata Danau Toba membuka peluang ekonomi, namun literasi anak, sampah wisata dan pemasaran UMKM tergarap optimal. Potensinya yaitu pertanian dan perikanan Danau Toba. Selanjutnya, identifikasi masalah dan solusi KKN-nya yaitu yang pertama yaitu masalahnya akses literasi anak-anak masih terbatas, Bu. Di mana solusinya dari kami yaitu kami melakukan bimbel dan belajar bahasa Inggris kreatif. Masalah keduanya yaitu di sini, Bu, pengolahan sampah kawasan wisata atau wilayah sekitarnya itu belum optimal. Yang dimana itu mereka masih buang sampah sembarangan, Bu. Yang mana solusinya kami itu memberikan solusi yaitu bank sampah dan pupuk kompos kreatif. Berikutnya ada dua pilar. Ini salah ketik, Bu. Ada dua pilar program utama KKN. Yang pertama yaitu pendidikan dan literasi kreatif. Yang di sana kami melakukan bimbel bahasa Inggris kreatif, eksperimen sains sederhana, dan pelatihan komputer dasar dan kerajinan tangan dari kulit jagung. Pilar kedua yaitu lingkungan dan kesehatan. Yang pertama mengenai bank sampah dan kompos kreatif, posyandu dan bubur bergizi untuk mencegah stunting. Ketiga, senam lansia rutin. Yang keempat, penataan lingkungan desa, dan yang terakhir yaitu permainan bola voli. Berikutnya yaitu garis waktu pelaksanaan program. Di minggu pertama kami itu berencana yaitu melakukan observasi dan sosialisasi yang telah kami lakukan di minggu pertama, itu pembukaan KKN, koordinasi dengan perangkat desa, dan pemetaan sasaran program. Minggu kedua itu pilar satunya jalan yaitu bimbel, eksperimen sains, komputer dasar, mulai dampingan posyandu. Minggu ketiga situ rencana kami menjalankan pilar kedua, di mana ada bank sampah, kompos kreatif, senam lansia, penataan lingkungan desa, dan permainan bola voli. Dan yang keempat yaitu evaluasi capaian dan penutupan. Ini ada kami buat estimasi anggarannya, Bu. Ini masih bisa dibilang draftnya, Bu, karena belum tahu juga pastinya. Sini ada satu itu pendidikan dan literasi kreatif. Yang kami butuhkan yaitu modul alat tulis, bahan eksperimen sains sederhana, kerajinan yaitu kulit jagungnya, volumenya satu pak untuk modul satu, bahan satu paket, kerajinan dan dari kulit jagungnya itu 2 unit, yang dimana estimasinya itu pertama 200.000, berikutnya 250.000 dan 100.000, total 550. Untuk pilar kedua lingkungan dan kesehatan, untuk bank sampah dan alat pilah itu volumenya 6 unit, di mana estimasi biaya perkiraannya itu 1 juta rupiah. Yang berikutnya alat bola voli, satu paket seperti bola dan netnya
Untuk tiangnya sudah ada di dekat pantai, Bu. Jadi estimasi biaya itu perkiraan 300.000. Bahan makanan bubur bergizi ini volumenya 5 minggu. Estimasi biaya perkiraan 500.000. Totalnya itu 1.400.000. Dan total anggaran keseluruhan perkiraannya 2.350.000 rupiah. Untuk itu sekian dari kami, Bu, presentasi kami, Bu. Apabila ada yang kurang, mohon arahannya, Bu. Oke, baik, terima kasih kepada Ketua Kelompok Samuel. Jadi ada 2 pilar ya tadi ya. Berarti pilar ketiga nggak ada sebenarnya ya? Iya, Bu. Oke, ada 2 pilar ya. Nah, kira-kira ini subtemanya apa? Kan ada beberapa subtema kan? Ada desa wirausaha, desa digital, desa sehat. Ada 7 ya, desa wisata, desa agro, desa budaya, dan desa cerdas. Nah, ini subtemanya apa yang dipilih? Desa cerdas, Bu. Desa cerdas ya. Oke, nah nanti kan ini kan untuk penyusunan, ada kan matriksnya, format matriks program kerja, kuliah kerja nyata. Ada kan? Nah, ada, sudah dapat formatnya? Format dari websitenya, Bu. Iya, ada formatnya kan, dalam Excel sih ini. Iya, Bu, ada, Bu. Nah, di situ kan ada diminta kan subtema KKN-nya, berarti subtemanya adalah desa cerdas ya. Iya, Bu. Nah, boleh kembali ke pilar-pilar yang tadi? Ini, Bu. Oke. Berarti ya desa cerdas ya, ada bimbel. Berarti bimbel ini kayak matematika gitu ya? Atau apa nih materi bimbelnya? Untuk bimbelnya, Bu, bervariasi, Bu. Seperti ada nanti, Bu, fun math itu kayak matematika sambil bermain, Bu. Ada yang apanya lagi di bahasa Inggris, Bu. Ada lagi dari yang anak olahraga juga pengen membantu. Berarti ada bimbel, bimbingan belajar, dan bahasa Inggris gitu ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian kalau eksperimen sains sederhananya ini seperti apa contohnya? Ini rencananya, Bu, buat es krim yang pakai apa itu? Eksperimen sederhana. Kayak membuat es pakai garam, Bu. Membuat es krim pakai? Dan es batu, Bu. Oh, es batu. Oke, itu aja untuk eksperimen sainsnya atau mungkin ada beberapa mungkin ya? Karena ini waktu pelaksanaannya kan berarti sekitar 4 minggu ya untuk semua program itu ya? Iya, Kan ini minggu pertama analisis awal, kemudian minggu kedua, ketiga, keempat, 5, 6. kelima, keenam evaluasi kan? Iya, Bu. Nah, berarti kan pelaksanaan program itu kan sekitar 4 minggu ya. 2, 3, 4, 5. Minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima kan? Iya, Bu. Nah, berarti kan ini kan dibagi 2 ya. Berarti 2 minggu pilar 1 kira-kira gitu ya. 2 minggu pilar 1, 2 minggu pilar 2. Kemudian dalam 2 minggu itu bimbel, eksperimen sains,
Mungkin bisa dicari beberapa gitu ya untuk eksperimen sainsnya ya. Ya Bu. Mungkin tidak hanya membuat es krim saja, mungkin ada hal yang lain yang bisa dilakukan juga ya untuk eksperimen sainsnya. Kemudian pelatihan dasar komputer. Ini targetnya kalau bimbel bahasa Inggris eksperimen sains ini mungkin siswa SD gitu ya? Iya Bu. Oke. Kemudian kalau pelatihan komputer ini? Ini sasaran kami anak SD kelas 5 sampai kelas 6 ya. Oh, kelas 5, kelas 6. Kalau tingkat SMP-nya gimana kira-kira? Untuk tingkat SMP tidak ada di sini Bu, sekolahnya. Ya, yang ada hanya SD Bu. Iya, SD aja di situ ya? Iya Bu. Oke, pelatihan komputer dasar. Berarti kalau SD ya. Kalau remaja-remajanya di situ nggak ada? Kalau itu ada Bu. Cuman belum tahu juga kita nanti apakah mereka mau datang Bu. Tidak. Gitu. Tapi tetap tetap disosialisasikan saja gitu ya, pelatihan komputer dasar untuk siswa sekolah gitu ya, dan juga untuk siapa yang mau gitu ya, siapa yang berkeinginan untuk belajar komputer gitu kan. Ya Bu. Nah ini untuk komputernya ini menggunakan komputer dari mana gitu komputernya? Ini dari laptop kami Bu. Oh, laptop kalian masing-masing? Iya Bu. Berarti kan mereka menggunakan laptop kalian juga gitu ya? Iya Bu. Nah, ini mungkin juga berarti ada, nggak perlu infokus sih. Ada infokus di situ? Ada kami bawa. Oh iya, di bawah ya. Nah, berarti kan perlu dibimbing juga ini ya, diawasi gitu ya. Harus dikontrol gitu penggunaan. Karena ini kan laptop pribadi ya, takutnya nanti kan terjadi masalah yang tidak kita inginkan nanti kan, anak-anak gitu kan kita nggak tahu. Jadi perlu awasi gitu ya, dibimbing dengan baik gitu untuk penggunaan laptop pribadi ya. Kan mau tahu nanti ada file-file kuliah kalian nanti kan. Nah, jadi mencegah hal-hal tersebut, jadi perlu pencegahan gitu. Kemudian kerajinan tangan dari kulit jagung. Nah, ini berarti targetnya? Anak SD juga Bu, dan yang sekitaran sini Bu, anak-anak. Oke. Kemudian lingkungan dan kesehatan. Nah, ini kayaknya barulah yang masyarakat umum gitu ya. Kayak bank sampah dan kompos kreatif ini berarti penyediaan tong sampah di setiap sudut gitu ya. Atau pengolahan sampah ini. Kan tadi kan katanya sampah masih dibuang sembarangan ya tadi kata ketua tadi kan? Iya Bu. Nah, berarti kan perlu penyediaan tong sampah gitu. Iya Bu. Nah, terus gimana? Boleh dijelaskan kembali nih gimana? Untuk bank sampahnya ini Bu, sebenarnya masih pertimbangan karena di pihak desanya, di desa juga lagi ada kendala mengenai lahan Bu. Lahan untuk pengolahannya gitu ya? Pak, untuk tempat bank sampahnya begitu contohnya. Oh, oke. Nah, baik. Nanti didiskusikan lagi dengan pihak desa gitu ya. Sebenarnya kan ini bagus juga ya, karena ada membuat kompos juga yang bisa dimanfaatkan. Kemudian posyandu dan bubur bergizi untuk anak-anak gitu ya. Senam lansia rutin, bakti lansia, penataan lingkungan desa, permainan bola voli. Permainan atau olahraga cocoknya ya, olahraga bola voli gitu.
Oke. Nah, ini kan program yang kalian rancang gitu ya, yang berdasarkan analisis observasi gitu ya. Terus ini apakah sudah dipresentasikan juga bersama perangkat desa belum? Untuk itu perangkat desanya mengajak kami di hari Senin, Bu. Oh, di hari Senin ya. Setelah diskusi dengan DPL dulu. Oke. Jadi ini saya rasa ya cukup bagus ya programnya. Nanti dicoba lagi dipresentasikan kepada pihak desa. Nah, nanti itu kan sebenarnya kan desa yang lebih tahu gitu ya kebutuhan mereka. Nanti diminta masukan dari pihak desa juga gitu. Tapi sesuaikan lagi dengan kemampuan kalian gitu ya. Karena yang menjalankan program itu kan kalian juga kan. Nah, nanti misalnya ada masukan dari kepala desa, pertimbangkan terlebih dahulu gitu ya. Tapi jangan langsung ditolak juga. Nah, gitu ya. Jangan langsung ditolak, tapi kami pertimbangkan ya Pak ya gitu. Jadi berdiskusi lagi dengan teman-temannya mengenai kemampuan gitu ya, kemampuan kalian menjalankan programnya. Kemudian untuk RA apa tadi? Anggarannya tadi? Oke, ini ada diminta juga ya dalam format apa? Matriksnya enggak? Tidak sih, Bu. Enggak ada ya. Ini berarti kan kalian aja gitu ya? Ya, Bu. Oke. Jadi kalau apa maksudnya ini perlu dijelaskan lagi, satu paket itu satu paketnya 200.000, ini 2 unit 200.000 atau satu unitnya 100.000 gitu maksud saya tadi. Oh iya. Ini nggak masalah sih berarti. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Oh, begini Bu, kan ada 2 kelompok di satu desa ini Bu. Proker kami Bu bisa dibilang sejalan kolaborasi Bu, begitu Bu. Ya. Juga kami juga kemarin sempat diskusi ada untuk prokernya, memang rencana kami proker besarnya itu ada yang bank sampah itu Bu, dan mereka juga mau membuat yang namanya apa tadi, ekobrik Bu. Ekobrik dari rencana kelompok 1 Bu. Mereka mengajak untuk kolaborasi Bu, gitu. Kami juga begitu tentang bank sampah ini, tapi belum tahu juga mana yang jadi karena butuh lagi koordinasi ke desa Bu. Ya, ini kan tadi kan masalahnya tadi kan kalau untuk bank sampah kan lahan gitu ya. Jadi perlu didiskusikan lagi dengan pihak desa. Jadi kelompok 1 itu juga di hari bersamaan nanti dengan kalian untuk presentasi program kerja ini. Iya Bu. Oke, berarti kan di situ bisa dirembukkan lagi gitu ya. Oke, nggak masalah. Berarti di minggu depan itu sudah mulai gitu ya. Hari Seninnya mungkin sudah fix programnya sehingga di hari berikutnya bisa dilaksanakan program tersebut, gitu kan? Ya Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan saja ya, langsung aja ini. Mengenai program kami ini Bu, apakah Ibu sudah ACC atau ada masih yang mau perlu direvisi Bu? Menurut saya sudah cukup ya, tidak ada yang perlu direvisi lagi. Nanti mungkin kita dengarkan lagi masukan ataupun kebutuhan dari pihak desanya. Baik, Bu.
sibuk lagi. Ada lagi? Ya, gimana selama seminggu di sana? Masih aman-aman semua ya? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan sehat semua Bu. Oke, bagus. Tidak ada ini ya, masalah yang berarti ya. Iya. Oke, tetap jaga kekompakannya ya, karena ini baru mau mulai ini programnya, jadi harus kompak antar anggota dalam kelompok dan juga kolaborasi ya dengan kelompok satu. Ada yang ini mau saya tanyakan Bu tentang Ya, kita bimbingan tiap minggu kan Bu. ya. Itu Ibu waktu yang bisanya kapan aja Bu? Contoh di hari minggu depan begitu Bu. Hari apa begitu Bu. Oke, untuk bimbingan pun hari kayaknya minggu depan ya. Hari Jumat pun nggak masalah sebenarnya, hari Jumat. Oh. Ya, hari Jumat jam-jam segini boleh. Kan hari Jumat pun tidak ada kegiatan. Yo,